Perkenalkan, nama saya Ahmad Aulan Hidayat. Dalam video perkenalan kali ini, saya akan menyampaikan 5 topik pembicaraan. Yang pertama, latar belakang. Kemudian, strength and weakness. Yang ketiga, pencapaian terbesar dalam hidup saya. Yang keempat, bagaimana pandangan diri saya terhadap diri saya sendiri dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Yang kelima, bagaimana pandangan saya dalam program pendidikan di Said Adaro. Nah, yang pertama, latar belakang. Kenapa saya memilih teknik mesin sebagai jurusan saya berkuliah? Jadi ceritanya dahulu pada saat saya duduk di bangku SMA, saya termasuk dalam kategori penjurusan ilmu pengetahuan alam, yang dimana di situ konsentrasinya adalah matematika dan IPA, yaitu fisika, kimia, biologi. Nah, saya merasa cocok dalam mata pelajaran tersebut, sehingga pada saat mau pemilihan jurusan perkuliahan, saya berpikir, jurusan apa saja sih di kampus itu yang terikat sama 4 mata pelajaran ini. Saya berpikir pada saat itu, oke, keteknikan, pasti di bidang keteknikan, karena selalu terkait dengan fisika dan matematika. Kemudian dari keteknikan itu sendiri, mau teknik yang seperti apa? Kan ada teknik sipil, industri, mesin, arsitektur, dan lain-lain. Nah, kenapa saya memilih teknik mesin? Karena saya melihat bahwa teknik mesin ini adalah jurusan yang sangat general. Tidak hanya terpaku pada mesin-mesin produksi ataupun mesin otomotif, tapi sifatnya general, yaitu merekayasa sebuah mesin apapun, yang penting mesin. Nah, karena jurusan ini sifatnya general, maka saya melihat bahwa prospek kerjanya ini cukup luas, cakupannya luas. Saya bisa bekerja di sektor produksi FMCG, produksi farmasi, produksi otomotif, bahkan di sektor energi. Seperti itu. Kemudian latar belakang bagaimana orang tua dalam mendidik saya. Orang tua saya termasuk orang tua yang keras dalam mendidik anak-anaknya. Sebagai contoh simpel, kita dibiasakan dengan sistem reward and punishment. Ketika saya melakukan hal yang baik, maka saya mendapatkan suatu apresiasi, dan ketika saya melakukan hal yang buruk atau tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka saya akan mendapatkan punishment. Keluarga saya juga mengajarkan untuk mengusahakan hal-hal yang ingin saya capai, atau apa yang saya inginkan harus saya usahakan sendiri. Sebagai contoh, ketika dulu saya duduk di bangku kuliah dan saya membutuhkan upgrade laptop, maka tipikal orang tua saya bukan yang memberikan privilege, misalkan pengen ini dikasih, tipikal orang tua saya tidak seperti itu. Jadi dulu saya disuruh mencari tambahan uang sebagai effort saya lah dalam memenuhi keinginan saya. Jadi pada saat kuliah dulu saya sempat bekerja di UMKM setempat di Kota Malang sebagai effort saya untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Contohnya seperti itu. Kemudian juga orang tua saya membiasakan bahwa untuk tidak bergantung kepada orang lain. Sebagai contohnya dulu kedua orang tua saya dua-duanya bekerja. Dengan 4 orang anak, orang tua saya tidak membiasakan untuk mengasis pekerjaan rumah tangga dengan ART atau asisten rumah tangga. Jadi kebutuhan ataupun kewajiban rumah tangga itu dilimpahkan ke keseluruhan keluarga, ke 4 anak-anaknya, seperti itu. Kemudian di topik strength and weakness, untuk strength saya yang pertama yaitu leadership dan kerjasama. Dulu saya selain berkuliah di Universitas Brawijaya, saya juga tergabung di banyak organisasi kampus. Sebagai contoh, di tingkat jurusan saya tergabung di Himpunan Mahasiswa Mesin, bidang sarana prasarana, kemudian di BEM fakultas yaitu di bidang advokasi, dan yang di laboratorium asisten sebagai ketua asisten. Jadi yang saya highlight dulu di sini di laboratorium asisten, saya memiliki posisi yaitu sebagai ketua asisten, yang di mana saya harus nge-lead atau membimbing asisten keseluruhan untuk melaksanakan program-program tahunan yang ada di laboratorium tersebut. Jadi kita sebagai asisten selain belajar juga harus mendeliver apa yang kita punya kepada mahasiswa-mahasiswa baru yang sedang mengambil praktikum. Kemudian untuk strength yang kedua, saya
mempunyai kemampuan analisa yang baik menurut saya. Jadi saya ini tipikal orang yang sukanya itu observasi lingkungan sekitar atau observasi masalah. Nah, dari hasil observasi saya itu saya menilai apa sih jalan keluar seperti apa sih yang harus diambil dalam penyelesaian masalah atau kondisi tersebut seperti itu. Yang ketiga yaitu well organized. Jadi karena saya terbiasa untuk apa-apa sendiri, mandiri, maka saya harus membuat plan dalam pengambilan keputusan ataupun tindak-tindakan yang menyangkut masa depan atau kewajiban saya. Jadi saya harus berpikir seperti 2-3 langkah ke depan agar apa yang saya rencanakan itu matang dan dapat berjalan sesuai output yang diinginkan, seperti itu. Untuk weakness yang pertama, saya cenderung lama dalam mengambil keputusan karena menurut saya terlalu berpikir panjang itu karena saya pengen output yang baik, yang optimal, sehingga saya cenderung banyak menimbang baik buruknya seperti apa, dan itu membuat saya lama dalam mengambil keputusan. Yang kedua, saya pelupa, tapi dalam hal ini konteksnya adalah bukan tanggung jawab atau pekerjaan yang saya ambil, tapi seperti naruh kacamata misalkan, terus ditinggal ke kamar mandi atau makan, pas balik nyari kacamatanya lupa tempatnya di mana tadi. Terus topik yang ketiga, pencapaian terbesar dalam hidup, yaitu pada saat tahun 2017 di mana saya diterima di Teknik Mesin Universitas Brawijaya, jalur SBMPTN. Pada saat SMA dulu, meskipun saya cukup minat di bidang matematika dan IPA, saya merasa bahwa diri saya bukan seorang akademisi yang baik ataupun pintar. Saya tidak pede dengan kemampuan saya, sehingga pada saat itu yang terpikir oleh saya ketika mau lulus SMA yaitu mendaftar Taruna Angkatan Laut. Orientasi saya pada saat itu adalah 100% Taruna Angkatan Laut. Jadi selama tahun terakhir saya SMA, saya mempersiapkan fisik saya, tes-tes yang akan saya jalani di asesmen di TNI Angkatan Laut. Tapi ternyata saya sudah sampai di tingkat panitia pusat, ternyata saya tidak diterima di TNI Angkatan Laut, sedangkan saya tidak mempersiapkan persiapan untuk masuk perguruan tinggi negeri, sehingga saya tidak lolos di kampus manapun dan tidak lolos di Taruna Angkatan Laut, sehingga akhirnya saya tidak bersekolah di kelulusan saya di 2016. Akhirnya selama setahun itu saya berkomitmen bahwa saya nggak bisa kayak gini, mengandalkan Taruna saja, dan kuliah mandiri juga menurut saya itu malu untuk saya karena memberatkan orang tua saya, maka saya harus mempersiapkan Taruna dan SBM. Jadi dulu saya sempat bimbingan belajar 1 tahun, mempersiapkan materi-materi soal SBMPTN yang akan saya hadapi di tahun kedua kelulusan saya, dan alhamdulillahnya saya dapat diterima jalur tes tulis di Teknik Mesin Universitas Brawijaya. Kemudian di topik yang keempat, bagaimana saya melihat diri saya dalam 10 tahun ke depan. Saya melihat diri saya ada di bidang manajerial di PT Adaro Indonesia. Kenapa? Karena saya melihat bahwa saya adalah seorang perencana atau pemikir yang matang, di mana saya dapat memikirkan output-output yang jarang terpikirkan oleh orang lain dan matang. Kemudian dengan kelompok atau tim atau rekan kerja yang baik itu membuat diri saya semakin terchallenge bagaimana diri saya membawa tim saya dengan pemikiran saya yang matang tadi untuk mencapai output perusahaan yang diinginkan, seperti itu. Kemudian bagaimana pandangan tentang program pendidikan di Said Adaro sebagai sarjana teknik mesin yang notabene hanya mempelajari mesin dalam merekayasa mesin. Tentunya hal seperti pertambangan, khususnya di pertambangan batubara adalah hal yang sangat baru bagi saya, karena saya tidak pernah mempelajari itu di bangku perkuliahan. Maka dari itu, program pendidikan Said Adaro ini akan menjadi pembelajaran yang menarik bagi saya. Kemudian pendidikan ini juga akan memberikan saya gambaran bagaimana sih produksi batu bara mulai hilir sampai hulu.
yang nantinya juga akan memberikan saya pandangan untuk bidang apa yang akan saya dalami dalam saya berkarir di PT Adaro Indonesia ini tadi. Terima kasih, cukup dari saya.